Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 313 sampai 314 atau episode 339 sampai 340 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan, Lo Feng telah berhasil menyelesaikan misi, melenyapkan Yao Hai dan Jeffery, dan kemudian tiba-tiba diserang oleh bentuk sarang induk klan serangga, dan Luo Feng berhasil menyelamatkan diri, kembali ke kapal alam semesta planet Yunmo. Sarang induk piramida yang tingginya beberapa puluh kem itu, dan selama lautan cahaya keemasan yang menyilaukan, mengeluarkan teriakan menusuk telinga. Teriakan menusuk telinga menyebabkan banyak prajurit serangga emas mengaum bersama. Prajurit serangga emas ini terutama dibagi menjadi dua jenis. Satu mirip dengan bentuk manusia, sekitar 30 meter, mereka benar-benar tertutup baju besi, dan di punggung mereka adalah sayap serangga. Mata mereka menyerupai lalat majemuk. Tipe lain jauh lebih kurus dan tingginya sekitar 100 meter. Tubuh mereka bengkok dan membungkuk, dan bagian kepala mereka tampaknya dipenuhi dengan mata, dengan ratusan hingga ribuan mata. Punggung mereka memiliki ratusan sayap. Kedua tipe prajurit yang berbeda ini benar-benar berwarna emas. Aura yang mereka pancarkan menyebabkan ruang di sekitar mereka bergetar. Dengan teriakan indik telinga dari sarang induknya, kedua jenis prajurit itu meraung. Ketika prajurit berbentuk humanoid emas terkemuka itu membuka mulutnya, sebuah instrumen tajam seperti kaca dengan diameter sekitar 30 cm bersinar dengan cahaya putih. Ribuan prajurit emas semua membuka mulut mereka dan mengeluarkan instrumen serupa dari mulut mereka. Semuanya berusaha secepatnya melarikan diri. Cepat lari, semua lari. Cepat, cepat, cepat. Pemimpin pasukan ke-9 tidak lagi setenang sebelumnya. Di dalam kapal planet Yunmo, dia dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan. Dia buru-buru meraung di 30 kapal perang antar bintang melalui papan kontrol, mereka semua segera diaktifkan dan mulai mempercepat untuk melarikan diri. Namun, percepatan kapal perang antar bintang, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kelompok besar prajurit serangga? Ribuan tentara serangga emas 30 meter yang menyerupai iblis dalam legenda, mereka secara bersamaan menembakkan pilar cahaya putih yang menyilaukan. Ribuan dari mereka berkumpul dan mengembun di satu titik, ribuan tentara yang kuat bertindak sebagai satu. Ketika ribuan dari mereka berkumpul menjadi satu pilar cahaya putih, ruang di sekitar daerah itu bergetar hebat, langsung meledak terpisah, dan memperlihatkan pusaran yang menakutkan di dalam ruang, dengan segala macam pecahan ruang yang rusak, lapisan demi lapisan ruang yang tidak teratur mengalir dengan gila-gilaan. Saat titik target di tengah, ruang semesta yang terguncang di sekitarnya jatuh seperti kartu domino, meluas ke segala arah. Dalam sekejap, itu hampir seperti ledakan supernova. Dan semua itu menciptakan bola cahaya besar yang menyilaukan dengan diameter puluhan ribu kem. Kapal perang antar bintang percepatan yang lambat itu seperti 30 kapal kecil di tengah badai, mereka langsung ditelan bola cahaya besar, benar-benar menghilang dari pandangan. Ini adalah bola cahaya besar yang bahkan lebih besar dari bintang. Gelombang kejut melesat ke segala arah, baru saat itulah teriakan indik telinga benar-benar terdengar. Seketika alam semesta bergetar, ruang hancur berantakan, dan itu hampir seperti kiamat. Di bola cahaya yang melesat ke segala arah, 30 kapal perang antar bintang bergetar di dalamnya, hampir seperti mainan, terbang di sekitarnya, saat gelombang kejut melemparkan mereka. Di tengah gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya, sebuah kapal segitiga berwarna darah tampak berani menghadapi angin dan ombak, terbang keluar. Di dalam kapal planet Yunmo. Tidak, ekspresi pemimpin pasukan ke-9 itu jelek ketika dia menatap ke belakang. Simulator eksternal memungkinkannya untuk dengan mudah melihat 30 kapal perang antar bintang besar berguling-guling seperti mainan. Ini, terlalu menakutkan. Pemuda lapis baja Kasna menatap dengan mata terbelalak. Luo Feng menggertakkan giginya. Secara sederhana, terlalu menakutkan.
Hanya satu serangan gabungan, itu benar-benar menyebabkan kehancuran massal di suatu daerah dengan diameter puluhan ribu km. Adapun gelombang kejut, mereka menjangkau lebih jauh, kekuatan yang mengerikan. Beberapa planet normal bahkan tidak memiliki diameter 10.000 km. Bahkan bintang, diameternya hampir tidak pernah melebihi 10.000 km. Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang bisa memblokirnya? Tetua lapis baja emas si Fan Qi dengan cepat meraung, cepat lari. Tim lain yang terdiri dari ribuan tentara serangga abadi mengejar. Tentara serangga abadi. Luo Feng berbalik. Dari simulator eksternal, Luo Feng bisa melihat buramnya ribuan tentara serangga emas yang bergegas dari belakang kapal planet Yunmo. Tingginya sekitar 100 meter, penuh mata. Mereka membungkuk dengan ratusan sayap di punggung mereka. Semua mata mereka tertuju pada kapal planet Yunmo yang melarikan diri. Prajurit serangga emas ini memiliki kecepatan yang tidak lebih lambat dari kapal planet Yunmo sama sekali. Tingkat abadi, mereka bisa memasuki perjalanan alam semesta hanya dengan tubuh mereka. Perjalanan alam semesta, hitung mundur, suara babata bergema di dalam kapal. Jangan lakukan itu. Tetua lapis baja emas si Fan Qi meraung, tidak ada gunanya. Di dalam alam semesta yang gelap, mereka bahkan lebih cepat. Ketika serangga abadi mengejar, sebelum kami mencapai kecepatan maksimum, akselerasi sesaat mereka jauh melebihi kapal ini. Lalu apa yang kita lakukan? Dylan meraung, orang tua, cepat pikirkan sesuatu. Luo Feng memandangi sekelompok prajurit serangga emas jahat yang mendekat dengan cepat, dia juga panik. Para prajurit serangga abadi yang legendaris, dalam sekejap ada ribuan dari mereka, kekuatan menakutkan macam apa ini? Ribuan dari mereka yang menggabungkan serangan mereka, bahkan seorang kaisar yang akan mati harus melarikan diri. Jangan melakukan apapun, serahkan padaku. Tetua lapis baja emas itu meraung pelan, serentak dia menghilang dari ruang kontrol. Ekspresi Luo Feng pun berubah. Itu adalah teleportasi, dia sudah berada di luar kapal, Dylan berkomunikasi. Jangan melawan, aku akan menyerap kalian semua ke duniaku, ucap suara serius tetua si Fan Qi bergema di benak semua orang di kapal planet Yunmo. Seluruh kapal planet Yunmo lenyap di udara, hanya menyisakan tetua lapis baja emas. Klan serangga menjijikkan, tetua berdiri di ruang, melihat ke belakang pada ribuan tentara serangga dengan cepat berlari ke arahnya, matanya dipenuhi dengan kebencian. Lain kali kita bertemu di perang wilayah luar, aku pasti akan memberitahumu seberapa kuat aku. Ribuan prajurit serangga emas melihat bahwa kapal manusia telah lenyap. Mereka seperti manusia, mereka semua memiliki tubuh penuh mata yang menembakkan benang emas yang memanjang ke seluruh dan kental tentang ruang. Tetua si Fan Qi yang sedang bersiap untuk berteleportasi lagi merasakan ruang semesta tentang mengembun, segera mengertakkan giginya. Bajingan! Tetua si Fan Qi meraung. Dia berakselerasi dengan ganas. Dengan sangat cepat, dia hampir mencapai kecepatan cahaya, ruang di sekelilingnya beriak dan dia memasuki alam semesta yang gelap. Ribuan prajurit serangga emas mempercepat lagi dan mencapai kecepatan cahaya, ruang di sekitarnya berdesir dan mereka semua memasuki alam semesta yang gelap. Di dalam dunia penyimpanan, kapal planet Yunmo melambat dan berhenti di langit yang luas di atas hutan. Di dalam ruang kontrol, kelompok itu terdiam untuk sementara waktu. Luo Feng, Dylan, 5 penjaga sektor, 7 tingkat abadi resmi tingkat skuadron pagoda dan pemimpin pasukan ke-9, kelompok hati yang selamat ini semua masih dalam ketegangan. Ini karena semua orang, jelas mereka hanya ada di ruang dunia penyimpanan tetua si Fan Qi. Saat dia meninggal, mereka semua akan terbunuh. Bisakah dia melarikan diri? Bisakah tetua si Fan Qi melarikan diri dari tentara serangga? Luo Feng memandang Dylan. Tidak tahu. Dylan menggelengkan kepalanya. Jelas tidak masalah. Guruku memiliki kekuatan yang sangat kuat. Pemuda lapis baja Kasna berteriak. Di sampingnya pemimpin pasukan ke-9 yang tinggi dan kurus berkata dengan sungguh-sungguh, sarang klan induk yang abadi, mereka termasuk eselon atas klan kutu. Setiap orang dari mereka sangat mengerikan, di daerah luar, setiap kali salah satu dari mereka muncul, itu adalah mimpi buruk. Napas tertahan. Kelompok di dalam ruang kontrol semua diam menunggu nasib mereka. Hal yang paling mereka khawatirkan saat ini adalah dunia runtuh. Itu akan menunjukkan kematian sesepuh si Fan Qi, dan ketika dunia dihancurkan, mereka akan terungkap.
Ketika itu terjadi, kelompok pejuang absolut ini, melawan sarang induk klan serangga yang abadi, tidak akan memiliki perlawanan sama sekali. Planet kapal Yunmo menghilang dari dunia. Ketika itu muncul kembali Luo Feng dan sisanya bisa melihat ke depan dengan jelas, itu adalah badai salju yang tak ada habisnya. Ini adalah planet mineral dengan suhu rendah. Suara yang akrab terdengar. Luo Feng, pemimpin pasukan ke-9, Dylan dan yang lainnya semua berbalik untuk melihat. Tetua berlapis baja emas tiba-tiba muncul di dalam ruang kontrol. Ini adalah kekuatan teleportasi yang mengerikan, itu bukan gerakan yang sangat cepat. Gerakan cepat tidak cukup untuk menerobos pertahanan kapal planet Yunmo. Namun, selama teleportasi, tidak ada gunung atau dinding yang bisa menghalanginya. Tentu saja, bahkan di antara tingkat kaisar yang abadi, hanya sedikit yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Guru, keributan perayaan di dalam ruang kontrol. Luo Feng menatap tetua berlapis baja emas dan membungkuk, "Tetua Si Fan Qi, terima kasih karena telah menyelamatkan hidup kita. Ini tugas aku." Mata si tua agak lelah, tersenyum, sekelompok serangga menjijikkan itu benar-benar sulit untuk diatasi. Untungnya aku mahir dalam hukum ruang angkasa dan melarikan diri. Dalam hal serangan hukum ruang angkasa, aku mungkin lebih lemah, namun aku pasti memiliki jaminan untuk melarikan diri. Setelah memusingkan perjalanan alam semesta dan dikejar-kejar melalui ribuan galaksi, aku berhasil melepaskannya. Hukum antariksa, mereka dapat dipecah menjadi banyak sisi. Teleportasi adalah milik pamungkas satu sisi. Guru, kamu terluka. Pemuda lapis baja kasna menatap baju besi si tetua, terkejut. Tetua Si Fan Qi meneteskan air mata. Aku terkena serangan sekali saat melarikan diri. Dia menggelengkan kepalanya, serangga menjijikkan itu, mereka semua memiliki kekuatan level yang abadi. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan mereka sendiri, dan menerima semua perintah dari Ratu. Jika itu 1v1, mereka jauh lebih lemah dari tingkat abadi yang sejati. Namun dengan ribuan dari mereka digabungkan, mereka jauh melebihi kekuatan gabungan dari ribuan tingkat abadi yang sejati, mereka memang menakutkan. Di dalam ruang kontrol planet Yunmo, ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Si Fan Qi, mereka semua diam. Luo Feng tidak bisa tidak mengingat adegan apa yang terjadi di planet ibu kota. Ketika sarang induk dan sejumlah besar tentara serangga muncul pertama kali, baru energi saja yang dikeluarkan oleh hampir 10.000 orang yang abadi, itu segera menyebabkan seluruh planet meledak. Menghancurkan seluruh planet adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Meskipun pada tingkat penguasa sektor, satu gerakan dapat menyebabkan kepunahan massal di planet kehidupan, yang hanya kehancuran di permukaan, planet itu sendiri masih akan bertahan. Adapun abadi, mereka juga perlu mengerahkan. Baru saja, satu gerakan itu benar-benar menghancurkan area dengan diameter 10.000 km. Luo Feng menekankan, itu sangat kuat. Dylan berkata dengan lembut, bahkan jika mereka berkoordinasi dengan baik, untuk ribuan orang yang tidak ingin diserang secara akurat dan serentak, membuat mereka semua justru berkumpul pada satu titik, tidak ada dari mereka yang dapat memiliki sedikit kesalahan. Bahkan jika dilakukan dengan baik, dari 10.000 kali, mungkin seseorang akan berhasil. Namun, saat itu terjadi, dengan serangan ribuan tingkat abadi, itu akan menyebabkan pusaran di ruang itu sendiri, kekuatannya akan menghancurkan. Ini akan mirip dengan seorang ksatria alam semesta. Kerumunan itu mengangguk, semua masih terhuyung-huyung dari sebelumnya. Yang pertama adalah kesadaran mereka harus menjadi satu, tetua Si Fan Qi berkata dengan sungguh-sungguh. Kedua, mereka tidak takut mati, dan ketiga, dengan sarang induk klan serangga mengendalikan mereka melalui kesadarannya, ribuan tentara klan serangga mampu melepaskan serangan-serangan luar biasa hukum yang luar biasa. Sama seperti ketika mereka mengejar aku, mereka memadatkan ruang di sekitar aku, membuat aku tidak dapat berteleportasi. Teleportasi seperti ikan yang berenang di air. Dengan ruang terkondensasi, itu seperti mengubah air menjadi es. Secara alami ikan tidak bisa berenang. Mereka bahkan tahu serangan hukum asal. Pemuda lapis baja kasna berkata dengan kaget. Tentu saja, pemimpin pasukan ke-9 tersenyum dingin. Klan serangga, sebagai ras puncak seperti kita, mereka adalah salah satu ras dengan populasi terbesar, dan juga salah satu yang memiliki populasi terkecil. Jika kita menghitung prajurit-prajurit itu tanpa arah,
maka jumlah mereka tidak akan ada habisnya. Jika kita tidak hanya menghitung ratu sarang induk yang sangat cerdas, maka hanya akan ada beberapa. Bahkan ratu sarang induk yang paling normal, pada saat kedewasaan puncak, mereka juga akan menjadi tingkat penguasa sektor dan akan dapat menghasilkan sejumlah besar tentara penguasa sektor. Pemimpin Angkatan Darat ke-9 mengatakan, apalagi sarang induk yang abadi, bahkan jika kaisar level abadi menemukannya, mereka akan kalah jika mereka tidak hati-hati. Ratu sarang induk sangat cerdas. Kesadaran dan kemampuan mentalnya sangat kuat. Itu secara individual dapat mengontrol tentara yang tak terhitung jumlahnya, bahkan melakukan serangan gabungan yang tepat. Karenanya, kamu bisa membayangkan betapa kuatnya itu sebenarnya. Klan serangga semuanya memiliki jejak jiwa, salah satu ras puncak alam semesta. Ratu manapun adalah ahli teknik jiwa, ini juga mengapa sangat sulit untuk mengendalikan ratu sarang induk. Pemimpin pasukan ke-9 tersenyum. Dan makhluk paling puncak di klan serangga, siapapun dari mereka, jika mereka menggunakan teknik invasi jiwa, kita semua mungkin akan dikendalikan dan tidak dapat melarikan diri. Pemuda lapis baja Kasna berkedip, itu sangat dahsyat kuatnya. Semua orang meliriknya, bahkan 7 tingkat abadi resmi tingkat skuadron pagoda merasa malu. Luo Feng juga meliriknya tanpa bicara. Berkenaan dengan kekuatan klan serangga, ingatan binatang buas bertanduk emasnya memiliki catatan rinci tentang itu. Sebagian besar ingatannya menggambarkan klan serangga. Karena ada terlalu banyak di atasnya, Luo Feng hanya melihat-lihat informasi dasar. Namun demikian, itu sudah cukup untuk membuat Luo Feng merasa terkejut dan takut. Bahkan ras binatang bertanduk emas tidak berani mengganggunya, terutama area inti tertentu dari klan serangga, ada lautan prajurit serangga yang tak ada habisnya, itu akan dengan mudah membuat prajurit kehilangan kepercayaan diri. Bagaimana sarang induknya datang ke sini? Bagaimana bisa berani datang ke sini? Luo Feng mengerutkan kening. Bukankah mereka takut para pejuang bumi akan pergi dan membunuhnya? Beberapa prajurit absolut dari perusahaan virtual jagat maya dapat sepenuhnya teleport melalui negara-negara dewa mereka, dan membunuh mereka. Dan jika sarang induknya akan diteleportasi melalui negara dewanya, itu akan menjadi kesempatan yang baik untuk mengkonfirmasi lokasi negara dewanya. Setelah itu selesai, itu akan dibunuh tanpa keraguan. Yang mulia, suara tetua lapis baja emas itu seperti dentang logam. Yao Hao dan Yefri dikendalikan oleh jiwa mereka mungkin telah dikendalikan oleh sarang induk dari sebelumnya. Begitu mereka terbunuh, ia segera mengetahui dan karenanya membawa para elitnya, dan berteleportasi untuk membalas dendam. Aku kira itu tidak menggunakan negara dewa sendiri tetapi melalui salah satu negara dewa abadi. Dengan begitu, bahkan jika itu bertemu makhluk absolut kemanusiaan, sang ratu masih bisa mengambil sarang induknya dengan tentaranya dan melarikan diri. Bahkan jika manusia menemukan negara dewa, itu hanya akan menjadi tingkat abadi yang dikendalikan, yang sama sekali bukan ancaman bagi sang ratu. Dengan tingkat abadi yang dikontrolnya sebagai papan loncatan, ia dapat dengan aman dan cepat kembali ke wilayah klan serangga. Para prajurit bumi secara alami tidak akan berani menyerang di sana. Luo Feng mengangguk ketika mendengar ini. Setelah itu dia bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu, apakah tidak ada ancaman untuk itu? Kemanusiaan hanya akan membiarkannya terus membunuh. Tentu saja ada bahaya. Pria tua lapis baja emas itu tertawa, makhluk-makhluk kuat manusia akan meninggalkan penanda di seluruh wilayah umat manusia. Saat ancaman besar seperti sarang klan induk klan serangga muncul di satu tempat, makhluk-makhluk itu akan segera berteleportasi. Dengan kekuatan luar biasa mereka akan membunuh sarang induknya. Dan tentu saja, membunuh itu akan agak sulit. Namun bahkan jika mereka tidak membunuhnya, mereka akan memiliki jaminan membunuh sejumlah besar tentara serangga yang abadi. Lagi pula, menciptakan serdadu-serdadu yang tidak mati itu tidak mudah. Tetua lapis baja emas menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ratu itu sebelumnya harus menggali banyak pasukannya hanya untuk datang. Setelah beberapa saat, suasana di dalam ruang kontrol sedikit mereda. Sarang induk, yang merupakan ancaman yang sangat berbahaya, telah membuat kelompok itu tidak ingin membahasnya lebih jauh. Lagi pula, melawan makhluk seperti itu, setidaknya seseorang harus menjadi kaisar terlebih dahulu. Pemimpin tentara ke-9, bagaimana situasi dengan tentara? Luo Feng memandang pemimpin tentara ke-9.
Aku saat ini menghubungi para bawahan lain yang mengendalikan 30 kapal perang antar bintang melalui alam semesta virtual. Pemimpin pasukan ke-9 jelas terpengaruh, suaranya serak, saat ini situasinya belum sepenuhnya dikonfirmasi. Yang Mulia Luo Feng, harap tunggu sebentar saat aku memeriksa dengan tingkat abadi lainnya. Laporan akan segera keluar dan aku akan menyampaikannya kepada kamu. Setelah itu, dia menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya. Bagaimana? Tanya Luo Feng. Kerugiannya sangat besar. Wajahnya pucat. Ketika sarang induk dan pasukan abadi muncul pertama kali melalui negara dewa, energi yang meletus dari mereka menyebabkan seluruh planet ibu kota meledak. Sejumlah besar tingkat alam semesta, tingkat penguasa domain, dan beberapa penguasa sektor yang terlibat dalam misi semuanya mati seketika. Luo Feng diam. Selama ledakan pertama itu, bukan hanya jumlah besar tentara yang tewas, bahkan semua warga sipil tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya semua meninggal. Lebih dari 10 miliar orang baru saja meninggal saat itu. Dan setelah itu ketika sarang ibu memerintahkan serangan gabungan, menyebabkan pusaran di ruang angkasa, dan ledakan di dalam jalinan ruang itu sendiri, area dengan diameter 10 juta km diboroskan. Beberapa penguasa sektor yang beruntung itu menghindari gelombang kejut pertama, setidaknya mereka yang masih berada di luar kapal, ketika gelombang kedua ini menghantam, mereka semua pasti terbunuh, kata pemimpin militer ke-9 itu. Bahkan mereka yang berada di kapal perang antar bintang pada awalnya, dan prajurit-prajurit semesta cukup cepat untuk kembali ke mereka. Pemimpin pasukan ke-9 menggelengkan kepalanya, ketika gelombang kedua gelombang kejut menghantam, di tengah ledakan di ruang angkasa dan pusaran, bahkan normal tingkat abadi akan mati karena pukulan seperti itu. Bahkan mereka yang bersembunyi di dalam kapal, hanya getaran dari gelombang kejut yang kuat saja menyebabkan sejumlah besar tentara tingkat alam semesta dikurangi menjadi tumpukan daging, sekarat seketika. Para penguasa domain mungkin sangat terluka, tetapi inti kehidupan mereka tidak pecah, hanya terluka. Semua 30 kapal perang antar bintang semua lolos melalui perjalanan alam semesta, tidak ada yang mengejar mereka. Sarang induk mungkin bertujuan untuk kita para pemimpin. Singkatnya, 30 kapal perang antar bintang, 28 tingkat abadi, 1923 penguasa sektor, 5990 penguasa domain, dan 0 prajurit tingkat alam semesta selamat. Wajah pemimpin militer ke-9 itu pucat seperti yang dia laporkan. Laporan ini membuat Luo Feng terdiam beberapa saat. Kerugian besar. 30 kapal perang antar bintang, mereka awalnya memiliki 30 tingkat abadi, 3.000 penguasa sektor, 30.000 penguasa domain dan 300.000 tentara tingkat alam semesta. Namun dari satu serangan itu, semua prajurit tingkat alam semesta meninggal karena gelombang kejut berikutnya. Bahkan mereka yang bersembunyi di dalam kapal, mereka masih terbunuh oleh pusaran ruang angkasa dan ledakan kain. Karena sangat sedikit dari target adalah penguasa sektor, mereka tidak benar-benar perlu untuk keluar. Jadi, selain tim kecil, sejumlah besar penguasa sektor tetap berada di dalam kapal mereka. Karenanya, lebih dari setengahnya selamat. Karena sebagian besar penguasa domain dikirim untuk memburu target, maka hanya sekitar 1/5 dari mereka yang selamat. Tingkat alam semesta, semuanya mati. Bagaimana kita bisa kehilangan 2 tingkat abadi? Tanya Dylan. Menurut para penyintas, ketika 30 kapal perang antar bintang berada di ruang di atas planet ini, sejumlah besar tentara semesta sedang memburu sasaran. Ada 2 tingkat abadi yang meninggalkan kapal-kapal juga. Pemimpin pasukan ke-9 menghela nafas, ketika sarang klan induk serangga teleportasi, karena kita memiliki terlalu banyak pejuang yang kuat berkumpul di sini, pertama-tama menyerang kedua tingkat abadi itu. Semua orang mengangguk. Mereka memang prajurit paling kuat di sini. Pemimpin pasukan ke-9, 7 tingkat abadi tingkat resmi dari skuadron Pagoda, Long Chier, Dylan, tingkat Kaisar Si Fan Qi. Kekuatan ini, bahkan jika sarang klan induk kutu mengirimkan pasukan dan mereka berdua bentrok, banyak prajurit kutu akan dikorbankan sebelum mereka bisa membunuh mereka semua. Karenanya, untuk langsung menyerang grup ini di sini dengan teknik jiwa, sama sekali tidak realistis. Misi ini, Luo Feng memaksakan senyum. Pemimpin pasukan ke-9.
Tiba-tiba Luo Feng memikirkan 70 kelompok tentara lainnya, bertanya, bagaimana hasil dari 70 kelompok lainnya yang terlibat dalam misi perburuan mereka. Tunggu sebentar. Pemimpin pasukan ke-9 menutup matanya dan mengirim kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual, berkomunikasi dengan 70 komandan abadi. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya. Semuanya masih baik-baik saja. Dia memandang Luo Feng, tidak ada masalah besar dengan 70 kelompok lain dalam misi mereka. Luo Feng menghela nafas lega. Dengan banyak orang yang langsung hilang di hadapannya, dan bahkan 10.000 orang yang tersisa dari 300.000 pasukan asli, itu memang merupakan tekanan besar pada Luo Feng. Terutama warga sipil yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya hidup damai di sana, mereka semua pergi sekarang, ini membuat Luo Feng bergidik dari dalam. Jika tragedi hari ini malah terjadi di bumi, apa yang akan dia lakukan? Ini adalah perang. Perang ras. Di depan perang ras, terutama makhluk absolut yang mendominasi alam semesta, apakah ada di antara mereka yang memiliki kekuatan mengerikan, cukup untuk menghancurkan sebuah planet? Itu hanya mainan untuk mereka. Aku, pastinya harus menjadi prajurit yang absolut. Ketika waktu itu tiba, aku akan menjadi eselon atas dari perusahaan virtual jagat maya dan menjadi salah satu dari orang-orang top sejati di 1008 negara di dunia. Dengan begitu, aku benar-benar bisa melindungi bumi. Aku bahkan akan dapat menempatkan banyak orang bumi di dalam negara dewa aku. Luo Feng memiliki banyak pemikiran, ini membuat tekadnya semakin kuat. Manusia, tekad mereka bergantung pada impian dan target mereka. Tekad mereka juga merupakan bentuk kemauan mereka. Terus-menerus merefleksikan diri sendiri dan menguatkan diri sendiri. Hanya melalui ini, tekad Luo Feng akan terus menjadi lebih kuat dan lebih teguh. Tidak ada masalah besar. Luo Feng mengerutkan kening pada pemimpin pasukan ke-9, maksudmu ada beberapa masalah kecil. Dia mengangguk. 3 penguasa sektor lainnya tidak tertangkap hidup-hidup. Tanya Luo Feng. Meskipun misi mengharuskannya untuk membunuh 4 penguasa sektor secara pribadi, yang akan memberinya 55% penyelesaian, dia baru saja membunuh 1 Aifu sebelumnya, 3 lainnya berada di planet lain. Karena itu dalam rencana, ia telah mengatur agar orang-orang dari pasukan ke-9 untuk menangkap 3 lainnya. Para penguasa 3 sektor telah ditangkap hidup-hidup. Kata pemimpin militer ke-9. Dan lebih dari 90 juta target, dipisahkan menjadi 368 planet. Menurut kekuatan dan kepadatan jumlah mereka, 700.000 tentara telah dibagi menjadi 368 kelompok yang lebih kecil. Luo Feng mengangguk. Menurut rencana, seharusnya tidak ada masalah. Pemimpin pasukan ke-9 mengangguk. Utusan, permintaan maaf aku, ada masalah kecil di planet ke-368. Dari lokasi itu, 12 target telah melarikan diri. Luo Feng mengerutkan kening. Situasi yang dia takuti telah terjadi. Menurut permintaan misi yang sebagian besar dipisahkan menjadi 3 bagian, satu adalah untuk membunuh 2 tingkat abadi, kedua adalah untuk secara pribadi membunuh 4 penguasa sektor, dan yang ketiga adalah untuk membunuh semua target 1,2 juta. Jumlah itu terlalu besar, untungnya dia memiliki pasukan ke-9 untuk membantunya. Namun, ia tidak pernah mengira bahwa pada saat terakhir ada lubang di jalannya. Orang-orang di planet ibu kota akan mati tanpa keraguan, maka orang-orang yang melarikan diri hanyalah mereka yang berusia 12 tahun. Bagaimana mereka melarikan diri? Luo Feng mengerutkan kening. Hal utama adalah misi pada 368 planet tidak bisa 100% sebagai satu. Pemimpin pasukan ke-9 menjelaskan, dan planet ini yang menjadi masalah, planet Mosi, manajemen tingkat atas mungkin telah menerima panggilan darurat dari satu planet mitranya. Oleh karena itu, ia memerintahkan anggota organisasinya, bahkan mereka yang dapat memengaruhinya, badan-badan swastadel, untuk semua mengambil kapal alam semesta mereka dan segera pergi, dengan kapal yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitarnya. Kami hanya mengirim 111 orang ke planet ini untuk menghadapi target, dan tidak ada kapal perang antar bintang yang dikirim untuk menghalangi ruang angkasa. Karenanya, kami tidak dapat memblokirnya tepat waktu. Di tengah kekacauan, tidak mungkin untuk mengkonfirmasi jika target ada di kapal. Bahkan setelah mengejar, kami hanya berhasil membunuh 27 dari 39 target, karena 12 di antaranya berhasil melarikan diri.
Ekspresi Luo Feng tenggelam, memerintahkan, temukan dan bunuh mereka 12 yang melarikan diri Iru. Tidak peduli apa, kita harus membunuh mereka. Di antara 1,2 juta target ini, yang namanya ada dalam daftar. Selama ada yang lolos, maka misi itu akan dianggap gagal. Tentu saja, pemimpin pasukan ke-9 mengangguk. Kita harus memahami waktu, sebentar lagi aku akan mendapat bantuan dari Departemen Informasi Perusahaan Virtual Jagat Maya. Luo Feng mengerutkan kening, tentu saja kita hanya bisa berharap bahwa mereka melarikan diri ke planet kehidupan lain. Selama ke-12 menuju ke planet kehidupan lain, mereka berada dalam jangkauan perusahaan virtual Jagat Maya. Mereka akan jauh lebih mudah ditemukan. Namun, jika ke-12 takut dan sangat berhati-hati, bersembunyi di planet mineral tak berpenghuni di alam semesta, dan semata-mata mengandalkan kapal mereka untuk bertahan hidup, siapa yang dapat menemukan mereka seperti itu? Utusan. Pemimpin pasukan ke-9 menghiburnya, meninggalkan kelompok dan menjalani gaya hidup yang terisolasi, mereka tidak mampu melakukan itu. Selama mereka bertahan melewati setahun, misiku akan gagal. Luo Feng mengerutkan kening. Kami hanya bisa melakukan yang terbaik. Juga, kirim perintah untuk membawa 3 penguasa sektor yang ditangkap ke planet Fajar Merah. Planet Fajar Merah juga merupakan tempat berkumpul antara Luo Feng dan skuadron Pagoda Ras Tanduk Emas. Dalam aula besar planet Fajar Merah, Luo Feng, sesepuh Si Fan Qi, Dilan dan pemimpin pasukan ke-9 bersama dengan yang lain berdiri di dalam. Yang mulia, seorang yang abadi dari pasukan ke-9 membungkuk dengan hormat di Luo Feng, 3 penguasa sektor telah dikurung di dalam duniaku. Keluarkan mereka, perintah Luo Feng. Ya, skala perak ini lapis baja tingkat abadi membungkuk. Bersamaan dengan itu, dia melihat ruang besar di aula dan mengeluarkan kotak merah gelap setinggi 3 meter, lebar dan panjang. Saat mereka keluar, mereka bergegas ke langit. Huff. Skala perak lapis baja mendengus dingin, memperluas energi abadi sambil menekan, dan mengikat 3 kotak. Yang mulia, 3 kotak ini semuanya terbuat dari paduan kelas E9, 3 penguasa sektor tidak bisa melarikan diri. Yang abadi menjelaskan, namun, mereka masih bisa terbang. Kamu bisa pergi sekarang. Perintah tetua Si Fan Qi. Ya, yang komandan abadi membungkuk dan pergi. Tetua Si Fan Qi melihat ketiga kotak, dengan mudah menggunakan ruang sekitar untuk menekannya, secara bersamaan energi abadi yang tanpa bentuk dengan cepat membuka 3 kotak paduan, 3 penguasa sektor semuanya pria. Melolong. Lepaskan aku. Mengapa kamu menangkapku? Mereka bertiga memiliki reaksi yang berbeda. Namun, ketika mereka merasakan aura kuat dari kelompok di hadapan mereka, membenarkan bahwa lebih dari setengah dari mereka adalah mayat, mereka semua tertegun. Ini sangat sederhana, aku memberimu kesempatan untuk hidup, selama kamu bisa mengalahkanku. Luo Feng memandang ketiga, kalau tidak, hanya ada tingkat abadi yang menunggumu. Mengalahkanmu. Ge Sili, Tan Bulin dan Lei De, 3 penguasa sektor terkejut ketika mereka melihat domain ini Tuan Pemuda tingkat 9. Kamu adalah Luo Feng. Luo Feng dari kompetisi jenius. Kamu bilang kami harus mengalahkanmu. Ketika 3 awalnya melihat kelompok tingkat abadi, mereka menyerah. Namun, setelah mendengar kata-kata Luo Feng, semangat juang mereka menyala lagi. Tapi, segalanya berbeda begitu pertempuran benar-benar dimulai. Di dalam aula, area 100 meter dibuat oleh sesepuh Si Fan Qi sebagai penjara luar angkasa. Tangan Luo Feng seperti cakar yang sangat tajam, menembus tenggorokan Bulin. Cakar mengerikan itu melintas dan menyerang, menghancurkan inti Bulin secara instan. Matanya yang awalnya menatap lebar segera kehilangan cahaya mereka. Huff. Luo Feng meraih Bulin dengan tenggorokannya dan dengan santai melemparkannya ke samping. Tubuh tak bernyawa itu terbang seperti batu dan menabrak penghalang ruang angkasa, tulang-tulangnya patah dan darah berhamburan. Mata Luo Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Tulangnya sudah dipenuhi dengan niat membunuh dari sebelumnya. Karena dia juga baru saja menyaksikan banyak orang meninggal dalam misi ini, terutama triliunan warga sipil normal di planet ibu kota, itu membuat darahnya mendidih dengan amarah. Yang terakhir, Luo Feng berbalik. Berdiri di kejauhan dengan ekspresi berat adalah pria tinggi 2,3 meter dan kokoh.
Dia adalah yang terkuat dari 3 penguasa sektor yang harus dia bunuh secara pribadi, penguasa sektor tingkat 3 Lady. Lady tidak lagi memiliki pandangan merendahkan seperti awal terhadap pemuda ini. Tapi, dia akhirnya menyadari, jenius paling jenius dari jagat raya, penguasa domain level 9, masih bisa dengan mudah membunuh pejuang sektor level 1 dan 2. Yang mulia Luo Feng, aku tidak sama dengan mereka, aku jauh lebih kuat. Lady yang diikat oleh penjara luar angkasa mendapatkan kembali gerakannya. Juga, matanya melotot. Energi roh tak berbentuk menembus langsung ke pikiran Luo Feng. Ekspresi Lady berubah, serangan jiwanya sebenarnya tidak berhasil. Luo Feng menatapnya dengan dingin. Dengan mengandalkan tubuh buminya terhadap pembaca roh tingkat 3 penguasa sektor, ia tidak memiliki banyak jaminan. Menurut informasi, pembaca roh penguasa sektor ini memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum asal, ditambah ia memiliki dunianya sendiri, dan energi dunia untuk menekan Luo Feng, itu terlalu banyak ancaman. Ini juga merupakan ujian terbesar yang diberikan perusahaan virtual semesta kepada Luo Feng. Untuk mencegah kapal terbalik, Luo Feng telah lama membuat klan Mosa berubah menjadi pisau dan tinggal di ruang istirahat, bersama dengan intinya terletak di dalamnya. Karena tidak ada yang menahannya, Luo Feng benar-benar bisa pergi keluar melawan pembaca roh tingkat 3 penguasa sektor. Seiring dengan kekosongan pagoda level 4, dan kemauan keras serta kesadaranku, itu benar-benar berhasil memblokir serangan jiwa pembaca roh tingkat 3 penguasa sektor ini, hebat. Pikir Luo Feng, pagoda kosong adalah mekanisme pertahanan melawan serangan jiwa. Itu memiliki persyaratan keras pada energi roh dan pemahaman hukum seseorang. Dan pemahaman hukum Luo Feng. Apakah mirip dengan pejuang puncak sektor normal? Amplitudo energi roh Luo Feng mencapai lebih dari 3.200. Bahkan banyak pejabat tingkat kaisar tidak sekuat itu. Ini memungkinkannya untuk akhirnya menyelesaikan level 4 dari pagoda kosong dalam 50 tahun ini, dibangun dengan kokoh dan sangat kokoh. Orang harus tahu, bahwa ketika Huyan Bo meninggal, dia memiliki tingkat ke-6 pagoda kosong. Tingkat 4 sudah menjadi batas banyak pejuang puncak sektor, tingkat 4 ini akan melindungi jiwa, dikombinasikan dengan kesadaran dan kekuatan kemauan seseorang, itu akan menjadi lebih kuat, secara alami memblokir serangan ini. Kamu lebih kuat dari mereka. Oleh karena itu, kamu layak aku menggunakan persenjataan Nansen. Luo Feng memandang Lady, sebuah tongkat panjang berwarna emas gelap muncul di belakangnya. Melihat ke dalam penjara luar angkasa, pertandingan antara Luo Feng dan Lady telah dimulai. Satu mengandalkan proyeksi dunianya untuk membentuk dunia, sementara yang lain menggunakan persenjataan Nansen dan hukum asal untuk membentuk dunia pedang. Kedua dunia ini berselisih berulang kali. Sangat kuat. Sebagai penguasa domain level 9, bisakah dia benar-benar membunuh penguasa sektor level 3? Dan pembaca semangat level 3 penguasa sektor ini tidak seperti makanan ternak yang lemah dari sebelumnya, pemahaman hukumnya juga cukup tinggi. Ekspresi si tua lapis baja emas si Fan Qi berubah. Jenius mutlak kemanusiaan sungguh menakutkan. Tidak heran manusia bisa tetap berkuasa begitu lama. Elder, akankah kita mengundang Luo Feng ke rumah kita dan membangun ikatan yang lebih kuat? Seorang klan tanduk emas pendek yang seperti balok baja berkata dengan serius. Undang dia di sana. Kulit tetua si Fan Qi segera bersinar dengan cahaya perak, senyum muncul di wajahnya yang kaku. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.